الله أكبر الله أكبر. Yuballus sauba, turunnya hujan ataupun turunnya salju yang bisa membasahi baju. Kayak emang basahin baju, nggak ada baju lagi, cuman atu-atunya, baru udzur. Dan tidak ada payung ataupun jas hujan. Di tempat kita alhamdulillah jas hujan ada, payung ada, baju banyak banget di lemari kita. Bahkan lebaran 3 tahun yang lalu mereknya masih ada, belum dipakai. Alhamdulillah, nggak ada udzur. Lagi pula masjid dan musola berdekatan dari rumah kita, kecuali rumahnya jauh. Awahal ataupun dengan sebab becek. Sekarang mah di Depok kagak ada yang namanya becek, karena udah depan dicor, di aspal, alhamdulillah nggak ada udzurnya. Arihin billaili ataupun angin di malam, auharrin ataupun panas. Indonesia tropis nggak tapi panas. Panasnya jadi kita nih kemarin ataupun tadi 37 derajat. Kalau di negeri Arab itu lagi musim panas di atas 50, 55, 56. Kalau di kita alhamdulillah, walaupun panas, banyak rumah, banyak tempat kita berteduh dari panas. Lain di Arab, gurun pasir sono, emang nggak ada teduhan. Kalau kita mah banyak banget rumah tingkat-tingkat, ketika kita jalan tertutup oleh apa? Rumah cahaya matahari. Hukumnya wajib di masjid. Abardin syadidin ataupun panas dan dingin yang sangat, itu baru udzur. Salat ataupun terjadi huru-hara kemarin tuh di mana tuh? Di Rempong. Rempong, Pulau Batam ya gak? Wah, pengen sembahyang, ada huru-hara pusat nih. Lempar-lemparan batu. Waduh, repot nih. Kita jaga keselamatan diri di rumah aja lah, jangan kemana-mana. Kita sembahyang kalau mau terjadi huru-hara. Nanti daripada kita nanti kena sasaran yang tidak tahu permasalahannya. Nanti yang nggak tahu permasalahannya yang terjadi, akhirnya kita ketangkep. Kalau memang mereka ada haknya untuk memperjuangkan haknya, silakan. Karena negara kita negara hukum. Sebab nggak boleh satu jengkal pun diambil tuh tanahnya milik orang. Baik hukum agama ataupun hukum negara. Itu harus selesaikan dengan baik, dengan damai, dengan tentram. Jangan ada yang dirugikan. Tuh. Ataupun terjadi kemarin tuh COVID. Terjadi COVID. Tapi kan penyakit COVID kita bingung juga. Di masjid, musola dilarang sembahyang, tapi di mal buka. Di mal, bagian perkantoran dibuka. Berarti tidak terlalu membahayakan. Tidak terlalu membahayakan. Itu silakan untuk melaksanakan sholat. Kan pertama dilarang, lama-lama ada kelonggaran karena berkurang wabahnya. Akhuduri ta'amin aw sarabin yatuku ilaih, ataupun udah disiapin makanan dan minuman, dia pengen makan dan minum. Umpama nih pengen sholat berjamaah, tahu-taunya makanan yang dihidangkan udah datang. Mana baunya meniwat lagi ya? Datar banget. Orang taruh di belakang, jangan ditaruh samping mihrab.
Ya, orang lihat jadinya. Betul. Termasuk nih, masjid kan musola dekat ya Kak. Ame rumah-rumah. Itu tetangga kalau memang masak jangan pas waktu mau sholat. Ini mah sengaja banget nih. Kan asing, kan jamrong. Diwangiin. Waduh. Ambrong-ambrongan tuh baunya. Apalagi hari Jumat lagi banyak jangan. Masak pagi aja. Tapi kalau umpama dia nggak merasa kepengen makan dan minum dan dianggap itu suatu hal yang biasa, maka laksanakanlah sholat. Laksanakan sholat. Lagi sholat cuma sebentar, benar nggak? Yang penting dijagain aja. Ya Kak, udah di samping kucing pada datang. Si Anu ngeliat, waduh gimana nih ya? Was-was juga. Was-was juga. Kayak kemarin tuh ngaji di Makil Bahjah. Kucing masuk. Di samping mihrab dibuka. Itu kucing di dalam. Mana saya duduk di depan lagi sembayangnya. Ya namanya manusiawi ya. Jauhin itu. Al-mudafatil adasin ataupun menahan hadas. Kalau nahan kencing mungkin masih bisa ketahan. Kalau nahan buang air besar, ini ribet ini. Nggak bisa batalin aja. Sholat makruh didapil hadasin. Ketika lagi sedang sholat nahan apa? Hadas. Itu makruh. Walaupun nahan buang angin. Tuh. Makruh. Kalau memang waktunya masih panjang, lebih baik apa? Dibatalin, kemudian di ke kamar mandi. Laksanakan hajat, baru melaksanakan sholat. Au khawfin ala nafsin au malin au maradin au tamrid ma yakhafu diyahu au kana ya'nusu bihi, ataupun takut terancam jiwanya. Terancam jiwanya itu uzur. Kayak kemarin tuh terjadi Covid, huru-hara, tetapan khawatir terhadap jiwanya. Uzur. Au malin ataupun harta. Ataupun hartanya. Kalau memang masjid itu jauh daripada perkampungan, kita bawa harta yang kita bawa takut dirampok di pinggir jalan. Itu uzur. Kalau di kita udah nggak ada uzur lah. Kenapa? Warga banyak. Fasilitas parkir ada, yang jaga juga ada. Memang dia kagak mau ke masjid, memang ada alasan aja. Motor lah hilang lah, ini. Sedangkan tempat kita aman. Yang hilang itu motor sebelah sono. Betul? Bawa motor yang cakep. Mobil yang cakep kita bawa ke masjid. Biar siar. Mudah-mudahan kendaraan yang kita bawa untuk di jalan Allah, mudah-mudahan menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Au maradin ataupun dengan sebab sakit. Orang yang sakit itu uzur, boleh dia meninggalkan sholatul Jumat ataupun meninggalkan sholat berjamaah. Kalau dimaksakan datang ke masjid, kemudian belum masuk sholatul Jumat, kemudian dia sakit, boleh pulang. Kalau dia masuk ke masjid, kemudian azan pelaksanaan masuk sholatul Jumat di waktu sholatul Zuhur, haram bagi dia yang sakit buat pulang. Kenapa? Karena dia wajib melaksanakan sholatul Jumat. Tamridin ataupun tamrid. Petugas medis, baik dia dokter ataupun mantri, ngobatin orang yang datang secara tiba-tiba, yang harus ditolong nyawanya.
maka gugur di dalam melaksanakan sholatul Jumat ataupun sholat berjamaah. Kenapa? Karena apa? Menjaga apa? Jiwa orang. Dadakan ini memang harus segera diobati. Aw ma yakhafu diahu aw kana ya'nusu bi hudurul mauti gharibin aw sedikit, ataupun barang takut hilang. Sekarang mah udah nggak ada barang hilang. Sekarang tas dibawa ke masjid, ada penitipan barang, sendal, barang bisa dititipin. Bahkan musola parkirnya masjid ada, dan ada satpam dan sebangsa yang jaga, ataupun alat yang canggih apa namanya, CCTV ada, insya Allah terjaga. Aukana ya'nusubi, ataupun orang yang hampir putus asa dengan sebab kematian. Bama keluarganya lagi banget nih, orang Betawi bilang banget, udah ngap-ngap dah tuh, udah nggak sadar, itu jangan ditinggal, talqinin jenazah, qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, supaya man qala la ilaha illallah fi akhir umrih dakhala jan, sampai saja nyebut la ilallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya, dia akan masuk ke dalam syurga.